saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini tertulis di dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah terhadap umatnya tercermin dalam kata Neeman dalam konteks 1 Samuel 12 ayat 22. Yang artinya setia atau terpercaya. Allah adalah setia terhadap umatnya. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Kesalahan yang mereka lakukan adalah ketika mereka meminta kepada Samuel, seorang raja yang memimpin mereka. Ini berarti mereka menolak raja, menolak Allah menjadi pimpinan mereka. Namun Allah tetap menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya, bahkan memenuhi janjinya untuk selalu hadir bagi umatnya, memberikan kasih dan perlindungan. Ini terlihat dalam karakter Allah yang tidak berubah dan kesetiaan yang tidak tergoyah adalah Dia tidak akan membuang umatnya. Saudara-saudara dikasih Kristus, kesetiaan Allah ini juga tercermin dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Allah sebagaimana dalam 1 Samuel 12 ayat 22 ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam 1 Samuel 12 ayat 22 ini. Ini pertama, kepercayaan pada Allah yang setia. Hal ini mengajarkan kita untuk mempercayai Allah yang setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan atau kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, namun kita dapat yakin bahwa Allah akan tetap setia dan memelihara kita. Yang kedua, kesadaran akan kesalahan dan belas kasihan. Seperti umat Israel yang meminta seorang raja memimpin mereka, bukan Allah. Kita juga mungkin melakukan kesalahan atau mengabaikan kehendak Allah, menolak kehendak Allah. Namun kesetiaan Allah mengajarkan kita untuk sadar dari kesalahan kita, setelah bertobat dan menerima kasih dan pengampunannya. Yang ketiga, keteguhan dalam iman. Kesetiaan Allah menjadi landasan yang kokoh bagi iman kita. Banyak tantangan dan cobaan dalam hidup kita, godaan untuk meninggalkan iman kita kepadanya. Namun melalui firman Tuhan ini kita dapat memperkuat keteguhan kita dengan mengingat janji Allah meski banyak godaan dan cobaan. Sehingga kita bisa saja menunggu yang setia kepada kita. Yang keempat, kesetiaan dalam hubungan. Dalam teks ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dalam hubungan kita dengan Allah dan juga sesama kita. Loyalitas kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Karena kita tahu seperti Allah yang selalu setia kepada umatnya, kita juga dipanggil untuk tetap setia, menjadi setia dalam hubungan kita dengan Allah dan juga sesama kita. Yang kelima, pelayanan dan pengorbanan. Sebagai tanggapan atas kesetiaan Allah, kita juga dipanggil untuk melayani dan mengorbankan diri kita bagi kepentingannya dan sesama. Kesetiaan Allah menjadi motivasi bagi kita untuk hidup dalam pelayanan yang tulus dan berkomitmen. Kesetiaan Allah yang kita bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus yang sedia mati berkorban
untuk umatnya yang berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagaimana dalam firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Dia yang menjanjikan itu setia. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.